Pemirsa, hari ini Masjid Istiqlal Jakarta kembali dibuka untuk ibadah sholat Jumat. Namun ada syarat yang harus dilengkapi jemaah sebelum sholat Jumat. Pemirsa, jemaah diminta untuk menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19. Jika sudah memenuhi syarat, barulah jemaah diperbolehkan masuk ke masjid. Di dalam masjid, jemaah harus memperhatikan tanda meletakkan sejadah. Tujuannya untuk menjaga jarak selama sholat Jumat. Kapasitas jemaah yang diperbolehkan sholat Jumat di Masjid Istiqlal hanya 25% dari kapasitas maksimal. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan Bunga Cingka di Masjid Istiqlal Jakarta. Halo, selamat siang Bunga Cingka. Seperti apa persiapan sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta saat ini? Ya, siang Pram dan juga pemirsa, saat ini di masa perpanjangan PPKM level 4 yang kedua, pemerintah sudah mengizinkan kembali tempat ibadah untuk kembali melaksanakan kegiatan peribadatan. Salah satunya di tempat saya melaporkan kini, tepatnya di Masjid Istiqlal, ini sempat tutup beberapa minggu, namun hari ini sudah kembali dibuka untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan kami melihat antusiasme masyarakat dalam menyambut ini sangat luar biasa, namun tadi bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para jemaah untuk memasuki kawasan Masjid Istiqlal. Yang pertama adalah wajib untuk menunjukkan kartu vaksin atau surat sertifikasi vaksinasi. Namun ada beberapa masyarakat yang tidak bisa menunjukkan, maka tidak boleh masuk ke kawasan ini. Dan selain itu juga para jemaah ini diwajibkan untuk mengecek suhu dan juga mencuci tangan di wastafel portable yang telah disediakan oleh Masjid Istiqlal. Selain itu diharuskan juga bagi para jemaah untuk membawa alat sholat sendiri atau sajadah, karena memang karpet di ruang utama sholat ini sudah dicabut agar para jemaah ini bisa menggelar sajadah mereka pribadi agar memutus tali persebaran COVID-19. Selain itu juga sudah ada tanda-tanda di mana jemaah bisa untuk menjaga jarak. Dan memang persiapan dari Masjid Istiqlal ini masih dalam proses transisi karena ada perbedaan, maka dari itu kapasitas maksimal di Masjid Istiqlal ini hanya 25% saja. Kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Bunga Cingka langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan Asrorun Niam Soleh, Ketua Bidang Fatwa MUI untuk membahas syarat sholat Jumat di masa PPKM. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Asrorun, sebelumnya ini tanggapannya bagaimana? Sholat Jumat sekarang sudah diperbolehkan di tengah PPKM. Tanggapannya seperti apa, Pak Asrorun? Ya, itu sudah suatu keniscayaan ya, ketika sudah ada policy pelonggaran terhadap aktivitas sosial, maka aktivitas yang terkait dengan pelaksanaan ibadah juga secara otomatis juga diperkenankan, tetapi bukan diperkenankan tanpa aturan, harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, poin pentingnya adalah ikhtiar bersama untuk mencegah dan juga menanggulangi wabah COVID-19. Dengan adanya pelonggaran aktivitas publik, maka aktivitas ibadah yang berbasis pada pelaksanaan berjamaah itu juga sudah dibolehkan. Dan karena itulah kemudian setiap laki-laki muslim yang memenuhi syarat dan tidak ada uzur syar'i, maka dia harus berkewajiban, dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumu'ah. Tentu tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Iya, Pak Asrorun, kan pembatasan meski diperbolehkan untuk sholat Jumat di masjid, tapi tetap ada pembatasan, artinya sebagian orang tidak sholat Jumat. Lalu apa hukum tidak sholat Jumat karena PPKM ini? Poin pentingnya adalah menegakkan protokol kesehatan. Kalau tadi disebutkan aktivitas publik dimungkinkan dengan rasio 25% dari total kapasitas, maka ada beberapa langkah yang bisa ditempuh. Langkah yang pertama adalah mengoptimasi keluasan tempat. Kalau biasanya hanya menggunakan dalam masjid untuk kepentingan pelaksanaan sholat Jumu'ah, maka bisa menggunakan koridor, bisa menggunakan teras, bisa menggunakan halaman,
bahkan bisa menggunakan jalan yang tersambung dengan pelaksanaan sholat Jumu'ahnya. Kalau biasanya misalnya kapasitas 100%-nya itu sejumlah 100 orang misalnya ya, dengan 25% hanya di dalam itu 25 orang, maka kalau seandainya ada jamaahnya itu 50 atau 100, bisa memanfaatkan koridor, bisa memanfaatkan jalan, bisa memanfaatkan halaman yang terdekat dan tersambung dengan masjid, area utama masjid. Karena itulah di dalam pelaksanaan aktivitas sholat Jumu'ah, petugas sholat Jumu'ah mulai dari muadzin, khotib, imam itu menyesuaikan dengan apa? Salah satunya adalah dengan memperpendek khutbah, memperpendek pelaksanaan sholat dengan membaca surah-surah pendek sepanjang syarat rukunnya terpenuhi. Alternatif kedua apa? Alternatif kedua dengan mengambil tempat lain yang memungkinkan dilaksanakannya pelaksanaan sholat Jumu'ah. Misalnya di perkantoran, ketika ada satu masjid dan diberikan pembatasan 25% sehingga kapasitasnya tidak nampung. Sementara ada aula di sebelahnya. Nah, aula itu juga bisa digunakan untuk kepentingan sholat Jumu'ah. Tetapi yang harus kita pahami, pembatasan ini kan tidak hanya di masjid. Iya, betul. Pembatasan ini juga di aktivitas publik yang lain, termasuk juga di kantor. Logikanya, kalau di kantor diberikan pembatasan 25%, masjid 25%, berarti kan nggak ada yang nggak tertampung. Nah, kira-kira begitu. Baik, Pak Asrorun, mungkin terakhir Pak Asrorun, adakah cara untuk mengganti sholat Jumat jika memang terhalang tidak bisa sholat Jumat di masjid? Ya, betul. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memang masih diberikan dispensasi untuk tidak melaksanakan sholat Jumu'ah dan menggantinya dengan sholat zuhur. Contohnya apa? Seseorang yang terpapar COVID, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri. Dalam situasi yang seperti ini, sungguh pun masjid terbuka untuk melaksanakan sholat Jumu'ah, dia tidak diperkenankan untuk sholat Jumu'ah semata untuk kepentingan mencegah agar tidak menularkan kepada orang lain. Nah, dalam kondisi seperti ini, dia tidak sholat Jumu'ahnya karena ada dispensasi untuk tidak melaksanakan sholat Jumu'ah. Jika dia tidak melaksanakan sholat Jumu'ah, dia melaksanakan sholat zuhur di kediamannya. Bukan berarti bebas untuk tidak sholat, tetapi sholat zuhur. Demikian juga kalau dia kondisinya sehat, tetapi ada kekhawatiran untuk tertular karena misalnya daya tahannya sedang turun, kemudian suhunya naik, dia lagi demam, sekalipun dia tidak teridentifikasi terpapar wabah COVID, tetapi dia potensial terpapar. Maka dalam situasi yang seperti ini, dia juga diperkenankan untuk tidak sholat Jumu'ah dan menggantinya dengan pelaksanaan sholat zuhur, baik berjamaah dengan orang yang memungkinkan di satu tempat ataupun dilaksanakan secara sendiri. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Asrorun Niam, Ketua Bidang Fatwa MUI. Terima kasih Pak Asrorun dan sehat selalu Pak Asrorun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya masih melarang kegiatan goes bagi para pesepeda di Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Pelarangan ini dilakukan selama 24 jam penuh demi mencegah terjadinya kerumunan di masa perpanjangan PPKM level 4. Pemirsa, di masa perpanjangan PPKM level 4, Dirlantas Polda Metro Jaya masih melarang kegiatan goes para pesepeda yang dilakukan di sekitaran kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Pelarangan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan masyarakat yang hendak bersepeda. Dan berdasarkan pantauan kami pagi ini, memang masih terdapat sejumlah pesepeda yang kedapatan hendak melintas di kawasan Sudirman Tamrin ini, akan tetapi kemudian ada petugas yang berjaga dan menghentikan pesepeda tersebut, kemudian diberikan imbauan agar keluar dari jalur sepeda karena masih dalam masa pelarangan. Memang terjadi sejumlah kelonggaran di masa PPKM level 4 ini, namun untuk aktivitas yang dinilai dapat memicu terjadinya kerumunan tetap tidak diperbolehkan.
Dan berdasarkan pantauan kami juga, ini petugas yang berjaga di sini tidak hanya untuk memantau apakah ada pesepeda yang nekat untuk bersepeda di masa pelarangan ini, akan tetapi petugas dari kepolisian maupun Satpol PP ini berjaga dalam rangka pemberlakuan ganjil genap yang memang berlaku salah satu titiknya di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat, di mana pemberlakuan ini akan berlangsung hingga tanggal 23 Agustus 2021 mendatang. Dari Jakarta, Yasmin Tania, Enggar Bagus, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan aksi heroik bidan bantu persalinan di tengah gelombang laut. Seperti apa informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.